Kota Yogyakarta ini juga selalu wanti-wanti kepada kepala sekolah dan kepada Bapak Ibu guru karyawan semuanya untuk selalu mengawasi putra-putri, terutama kepada orang tua. Kalau di sekolah mungkin anak-anak menjadi tanggung jawab kami, tetapi kalau di rumah dan lingkungan masyarakat sekitarnya itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semua. Marilah Bapak Ibu antara orang tua, masyarakat, sekolah kita saling bersinergi untuk menjaga anak-anak kita, karena anak kita merupakan aset yang paling berharga untuk masa depan semuanya. Tolong dijaga karakternya, tingkah lakunya, jangan sampai anak-anak terjerumus pada hal-hal kegiatan yang bersifat negatif. Orang tua sesibuk apapun harus selalu memperhatikan kepada putra-putrinya. Usahakan kalau anak membawa HP, orang tua paling tidak menyapa di telepon atau di WA. Disapa, nak, kamu sekarang ada di mana? Sedang apa? Lagi ngapa? Nah, itu penting ternyata. Karena bentuk sapaan seperti itu merupakan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Rasa sayang positif ya, rasa sayang positif. Bukan dengan berarti memberikan sepeda motor yang berwaktunya itu tidak sayang, ya sayang juga. Tapi kadang-kadang adik-adik kita itu nggak bisa dipegang, nggak bisa apalagi yang tadi kepala sekolah tadi, orang tuanya tidak punya rasa ini wes urusanmu, anakku keluar jam 10 malam lebih tidak di karaoke. Memang melanggar lalu lintas dan melanggar perbuatan lain, misalkan dia tidak sengaja dilepas plat nomornya dan nggak pakai helm. Di bulan ini misalkan kedapatan ya kami sita motornya, kami tilang. Padahal kalau menggunakan knalpot blok itu tilangnya kemarin dari kejaksaan itu angkanya bisa sampai 500.000 kalau knalpot blok. Padahal kita mau lebaran. Nah, nanti kalau anak ibu kena rahasia menggunakan knalpot blok, nah, terus ada tilang dari kami dan oleh kejaksaan ditetapkan angka 500.000. Eman-eman sebenarnya, eman-eman Bapak Ibu, harusnya bisa untuk kebutuhan yang lain. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita harapkan. Ini monggo Pak, kepentingan orang tua itu ada bisa mengalah sedikit. Bapak Ibunya ada waktu sedikit lah bisa mengantarkan kepada putra-putrinya. Kalau tidak ya benar-benar dipesan yang benar kepada putra-putrinya, pakai helm. Satu, berkendara dengan hati-hati. Kalau kendaraannya itu jadi propolis semua spionnya, itu pasti negatif Bapak. Pasti nongkrong lain teman-teman mungkin mengatakan alumni atau apapun juga, nanti bisa berbuat yang negatif, yang kaitan dengan kejahatan di jalan. Ya, bisa melakukan penganiayaan, bisa melakukan pengeroyokan atau tawuran. Sehingga kalau sudah kita amankan bahwa anak berhadapan dengan hukum tersebut, itu bisa diproses hukum Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya kita panggil orang tuanya saja. Dalam hal kasus-kasus membawa senjata tajam misalkan. Dalam hal kasus membawa senjata tajam itu ancamannya sudah 10 tahun. Walaupun belum digunakan. Kalau di versi itu ancaman di bawah 7 tahun. Di versi itu perbuatan melakukan pelanggaran yang bisa diselesaikan secara di luar sidang, yang harus mengundang beberapa tokoh-tokoh masyarakat dari sekolah dan dari badan pemerintah dari masyarakat. Itu bisa diselesaikan dalam ancaman di bawah 7 tahun.
Di bawah 7 tahun itu kasus nopo mawon Pak. Contohnya penghinaan ringan, penganiayaan ringan, penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat, meninggal dunia. Itu boleh diselesaikan. Pencurian biasa, contoh pencurian biasa, karena iseng anak-anak kita ini atau adik-adik kita, dia jalan-jalan sama temennya, wah lagi gak punya uang, ada suatu rumahnya terbuka, tidak tertutup pintunya, kok melihat ada di situ ada tas, diambil tasnya, ternyata uangnya ada ratusan juta misalkan. Ini masuk pencurian biasa karena tidak merusak dan tidak melakukan kekerasan. Beda, misalkan, nah selama ini yang sering kita alami, yang sering kita amankan, anak-anak sering kejar-kejaran naik sepeda motor, temannya ditendang, HP-nya diminta, motornya diminta. Ya kadang-kadang tidak minta motornya, tapi kunci kontaknya, biar dia tidak bisa mengejar. Tapi HP-nya diminta, kunci kontaknya motor tersebut diminta dengan cara menendang. Si korbannya jatuh, ya dia dikenakan pencurian kekerasan. Ya kan 204 kursi ya Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu jumlahnya 189 dan sepertinya hampir semuanya terisi ya, hampir 100% sakit rawuh ataupun sangat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak menunda waktu, izinkan untuk kami menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan dan akan kita laksanakan berkaitan dengan persiapan ASPD Putra Putri Bapak Ibu untuk tahun pelajaran 2023-2024 dan nanti akan dilanjutkan dengan doa bersama. Bapak Ibu, sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, ini untuk tujuan ASPD. Yang pertama, ASPD itu untuk meningkatkan untuk pendidikan secara berkala Bapak Ibu. Jadi di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sama dengan daerah-daerah yang lain ya Bapak Ibu. Kalau di daerah lain tidak ada ASPD, yang ada hanya di DIY saja, sehingga besok kalau kelulusan yang putra putri Bapak Ibu yang mendaftarkan PPDB SMA atau SMK di luar DIY, ASPD-nya kemungkinan juga tidak digunakan. Yang kedua, mendorong perbaikan mutu pendidikan di daerah secara berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi poin ada di nomor 3 ya Bapak Ibu untuk ASPD. Kemudian ini program yang dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu. Jadi kami beserta tim itu ada program untuk persiapan ASPD. Ini ada 2 yang dilakukan atau diprogramkan oleh sekolah dan yang kita mengikuti kegiatan dari daerah. Tentang sosialisasi terkait dengan TPPK untuk Bapak Ibu ini yang sudah besok dan lebih besok, yang belum pada kesempatan ini akan lebih tahu atau besok terkait dengan TPPK. TPPK itu apa Bapak Ibu? Itu singkatan dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Nah, Satuan Pendidikan itu di sekolah, Satuan Pendidikan di Satuan Pendidikan Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, TPPK ini dibentuk amanat Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Apa yang melatari belakangan terjadinya atau munculnya terbitnya Permendikbud ini yang di sekolah harus ada tim PPK, karena pada kesempatan kali ini kita lihat melalui berita, koran, televisi dan sebagainya, itu banyak terjadi perundungan atau bullying di lingkungan satuan pendidikan. Maka perlu dibentuk tim TPPK. Nah, tugasnya apa tim
PPK ya tugasnya selain sosialisasi itu juga tugasnya itu untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah terkait dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikologis juga. Nah, tim yang di sekolah ini terdiri dari berbagai unsur, dari sekolah, kemudian dari masyarakat di sini. Akan kami sampaikan untuk tim TPPK di SMP Negeri 3 Yogyakarta ini. Untuk koordinator ini saya sendiri selaku siswa, karena koordinator tidak boleh bukan dari kepala sekolah, tapi boleh dari unsur lain. Maka sudah saya koordinator. Kemudian sekretaris Bapak Satrio Bagus Waskito SPD, kemudian Saudara Ibu Endang Sarmini, anggota ini Bapak Budi Suryanto Esos ini dari komite, kemudian Ibu Wiwit Sularti AMD dari komite sebagai anggota, kemudian Bapak Paulian Amdani SPD BK, Pak Satrio tadi juga dari BK. Kalau saya sendiri yang mengajar ya Pak, mungkin saya nggak punya skill di mata pelajaran tertentu. Jadi saya pasrahkan ke guru di luar. Kalau untuk ini Bu, tata cara persiapan, cara mendaftar nanti untuk PPDB SMA, SMK, nanti kayak apa Bu? Kriterianya bisa sekolah-sekolah itu nanti kira-kira nilai berapa gitu loh. Itu akan sebaik-baiknya. Namun tidak salah apabila kita juga berdoa bersama-sama demi kebaikan putra-putri kita dan juga kemajuan putra-putri kita. Semoga apa yang dicita-citakan sehingga teraih oleh anak-anak kita semuanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan diberikan barokah dan juga terkabul atas doa-doa yang kita panjatkan. Dan saya mohon izin Bapak Ibu semuanya, saya membacakan doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalal wadiri sultani. Ya Allah, ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka kegiatan motivasi dan doa bersama menjelang ujian sekolah dan ASPD. Perkenankanlah kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan segala kerendahan dan permohonan. Izinkanlah kami untuk menengadahkan tangan dan mengutarakan apa yang menjadi hajat kami. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang tercinta di sekeliling kami. Ampuni dosa kami yang terdahulu, yang sekarang, yang terlihat, yang tersembunyi, dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Ya Allah, ya Fatahu, ya Alim,